Apa sih hikmah dari situasi COVID-19 ini menurut Noel? Jangkauannya bisa online. Apa? Jangkauannya bisa online. Iya, jadi lebih luas. Jadi lebih luas. Oke. Yang lain, misalnya Lisa. Nah, saya suka nih. Coba pendapat Lisa gimana tuh? Hikmahnya apa sih COVID-19? Jadi bisa WFH kok. Jadi bisa WFH. Bentar. Oke. Satu lagi deh. Fania, menurut kamu hikmah dari COVID-19 ini apa sih? Ini ada yang jawab punya banyak waktu sama keluarga. Wih, mantap. Itu siapa jadi bisa ini ketemu 118 kan aslinya nggak tahu kalau nggak ada Mantap. corona. Super sekali. Jadi bisa ketemu 180. Betul sekali ini. Wah, keren ya hikmahnya. Hikmahnya keren ya. Oke, kalau saya hikmahnya apa kalau dari Kak Obed? Kalau saya menarik hikmah atau manfaat pelajarannya adalah dari situasi yang kita alami sekarang, kematian hari ini bisa datang kapan saja kalau kita tidak berjaga-jaga. Sehari itu saya bisa dengar kerabat dekat saya, saudara, itu ada yang meninggal. Kematian bisa datang kapan aja. Nah, kita nggak bisa, ini saya kasih spoiler dikit ya, nanti kita akan bahas ke sana kok. Kita nggak bisa punya hikmah, kita nggak bisa menarik hikmah kalau kita nggak punya hikmat. Jadi kalau ada orang yang nasehatin kita ada masalah, ya nggak salah sih asal orang itu ngerti apa artinya. Misal kita lagi ada masalah, terus bilang, cari tahu dong hikmahnya. Semua ada hikmahnya, sabar, tenang aja. Ya apa hikmahnya? Kalau kita nggak punya hikmat, kita nggak punya hikmah. Hikmat dan hikmat itu tidak bisa saling menggantikan. Secara gampang, hikmat berarti kearifan, kebijaksanaan. Mungkin di notes kali ada minta bantuan untuk dicatat supaya kita lebih mudah. Kata hikmat dan hikmah itu tidak dapat saling menggantikan. Hikmah dan hikmat tidak dapat saling menggantikan. Secara gampang, hikmat berarti kearifan. Hikmat berarti kearifan. Dalam kurung kebijaksanaan. Titik 2, kepandaian menggunakan, tetap di dalam apostrof. Titik 2-nya itu ya. Kepandaian menggunakan akal budinya. Akal budinya, terkait pengalaman dan pengetahuannya. Terkait pengalaman dan pengetahuannya. Tutup kurung. Bijaksana juga dapat diartikan kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Kecakapan itu artinya kepandaian untuk bertindak apabila menghadapi kesulitan atau masalah. Kesulitan atau masalah. Tahu cara bersikap. Lagi, tahu cara merespon yang benar. Nah, dari sini kita udah dapat gambaran ya. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu kebijaksanaan, kearifan terkait kepandaian seseorang menggunakan akal budinya, baik dalam pengalaman maupun pengetahuan. Bijaksana juga dapat diartikan sebagai kecakapan bertindak apabila kita menghadapi suatu masalah. Tahu cara bersikap, tahu cara merespon yang benar, itu bijaksana. Sedangkan kata hikmah, nah sekarang kita ke kata hikmah. Kata hikmah berarti manfaat yang terdapat di balik suatu peristiwa. Manfaat yang terdapat di balik suatu peristiwa. Maka tadi dikatakan orang yang nggak punya hikmat, dia nggak punya hikmah.
Dia tidak mendapat hikmah, dia tidak menarik pelajaran, tidak menarik manfaat. Kalau dibuatkan contoh, sebuah kalimat untuk membedakan keduanya sekaligus, maka dicatat deh. Contoh kalimat untuk membedakan keduanya sekaligus. Untuk membedakan keduanya sekaligus. Maka titik 2, koma, maka titik 2 baru jika kita berhikmat, kita bisa menarik hikmah dari sebuah musibah. Jika kita berhikmat, kita bisa menarik hikmah dari sebuah musibah atau setiap kejadian yang kita alami. Oke. Thank you, Le. Nah, sering orang mengatakan semua ada hikmahnya. Terus apa hikmahnya? Kalau ditanya balik, apa hikmahnya? Orang itu nggak bisa menarik manfaat, juga pelajaran, atau yang kita sebut sebagai hikmah, kalau kita sendiri tidak memiliki hikmat. Dan ketiadaan hikmat itu hanya akan membuat kita fokus pada masalah yang ada di depan kita, di depan mata kita, tanpa menarik manfaat, pelajaran, terutama mengerti maksud Tuhan di balik setiap kejadian. Ulang ya. Ketiadaan hikmat hanya akan membuat kita fokus pada masalah yang ada di depan mata kita. Tanpa menarik manfaat, tanpa menarik pelajaran, terutama mengerti maksud Tuhan di balik setiap kejadian. Padahal, wah ini keren banget nih. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita mempunyai kepentingan rohani. Segala sesuatu yang terjadi pada kita mempunyai kepentingan rohani. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Memang masih belum jelas apa sebetulnya arti arif, bijak, atau hikmat. Apakah bocah berumur 5 tahun bisa punya hikmat? Lalu bagaimana dengan orang dewasa yang buta huruf? Dapatkah ia berhikmat? Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa membaca buku dan tidak berpengetahuan dapat memiliki hikmat? Kalau begitu, apakah orang terpelajar yang punya banyak pengetahuan otomatis berhikmat? Nah, dari mana datangnya hikmat? Sekarang kita catat lagi. Dari mana datangnya hikmat? Kita memperoleh hikmat dari 2 sumber. Kita memperoleh hikmat dari 2 sumber. Yang pertama adalah pengalaman. Yang kedua adalah pemikiran. Nah, sekarang kita bedah ya. Apa maksudnya pengalaman? Oke, kita tungguin dulu deh notulennya deh. Siap? Oke. Pengalaman. Pengalaman hidup sehari-hari selama sekian umur hidup kita memberikan hikmat kepada kita. Ini dirangkum aja ya pakai bahasanya Leon ya, yang sharing ya. Ya, pakai bahasanya Leon aja. Pengalaman hidup kita selama seumur hidup kita, sepanjang hidup kita. Ya kalau kita 18 tahun selama 18 tahun. Kalau kita 24 tahun selama 24 tahun. Kalau kita 30 tahun ya selama 30 tahun. Itu memberi hikmat kepada kita. Kita melakukan kesalahan, kita ingat kesalahan itu, dan kita tidak mengulanginya lagi. Kita belajar mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang keliru. Mana yang membangun dan mana yang tidak membangun. Kita bertumbuh semakin matang dalam bersikap, dalam berucap, dan dalam bertindak. Kita belajar berhati-hati dalam membuat pertimbangan karena pengalaman. Misalnya kita pernah memiliki trauma tentang kepercayaan.
Akhirnya kita jadi bersikap bijaksana. Oh, ternyata cerita itu nggak sembarang orang ya. Kalau ke sembarang orang, sekalipun dia terlihat meyakinkan, tapi kalau dia nggak bisa dipercaya, nanti kita cuma jadi bahan omongan. Ini hanya contoh kecil dari banyak contoh lain sebetulnya. Atau tentang kasus minjemin duit. Nah, ini paling sering nih saya nih temuin ini nih. Bukan berarti saya suka minjemin duit itu bukan berarti saya mau kamu terus pinjem duit, bukan. Ini sampai ngilang nggak ada kabar ya. Sebenarnya bagi saya kalau orang itu fair ya, maksudnya ngabarin terus bertanggung jawab sih nggak masalah ya. Ini cuma contoh kecil kasus ya dari banyak contoh lainnya. Oke, yang kedua kita masuk ke pemikiran. Jadi sumber dari hikmat itu ada dua. Yang satu pengalaman, yang kedua adalah pemikiran. Di sekolah, kita belajar mengenali persoalan dan belajar bagaimana memecahkannya. Sesudah tamat, kita membaca buku. Dengan demikian, kita melakukan sebuah perenungan. Merenungkan artinya kita memikirkan berulang-ulang sampai kita menemukan insight atau menemukan pemahaman atau pencerahan yang disebut sebagai iluminasi. Kita juga berjaga-jaga. Kita bukan hanya bertanya, melainkan juga mempertanyakan. Bahkan mempertanyakan arti hidup, lalu berusaha memberi jawab kepada diri sendiri. Maka setiap kita itu sebetulnya adalah seorang filsuf, orang yang selalu mempertanyakan segala sesuatu. Nah, ini sumber hikmat. Pemikiran, orang yang mempertanyakan segala sesuatu secara dalam. Secara dalam. Ya kalau kita udah belajar kebenaran selama ini di Komsel, kita tahu bahwa yang harus kita pertanyakan terus-menerus adalah apa sih Tuhan yang jadi kehendak Tuhan bagi saya pribadi dan bagi kami komunitas. Itu harus dipertanyakan. Kita berpikir dan memutar otak. Kita berusaha mengerti dan mencari tahu. Sebetulnya di Amsal 8, hikmat itu disejajarkan dengan beberapa kata. Kepandaian, kecerdasan, kebenaran, pengetahuan, kebijaksanaan, pertimbangan, pengertian, keadilan, dan mendapatkan hidup. Dalam Pancasila, kita juga menemukan kata hikmat yang disandingkan. Disandingkan itu apa bahasa gampangnya? Yang ditaruh secara bergandengan ya. Saya ulang. Dalam Pancasila kita juga menemukan kata hikmat yang disandingkan atau bergandengan dengan kata kebijaksanaan. Misalnya, ya bukan misalnya lagi, itu kan cuma satu ya di sila keempat ya. Kalau kita perhatikan bunyi sila keempat, apa tuh sila keempat tuh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Loh, kok nyambung, kok bergandengan? Kok disandingkan? Saya ulang ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Artinya keputusan yang bijaksana bukanlah keputusan berdasarkan kehendak golongan besar atau mayoritas. Tetapi keputusan yang dimusyawarahkan atau disepakati oleh semua golongan tanpa ada yang menang ataupun kalah. Ini kalau dalam konteks Pancasila. Kita kan nggak lagi belajar KWN ya. Atau nggak lagi belajar Pancasila ya. Jadi kita nggak akan dalami lebih lanjut. Saya koleksi buku-buku tentang Pancasila supaya kenal identitas bangsa. Jadi bukan hanya di bangku sekolah atau kuliah belajar, tapi seharusnya kita punya kesadaran untuk mempelajarinya lebih lagi. Oke, kita lanjut. Jadi, hikmat bukan hanya dari pengalaman hidup, melainkan juga dari ilmu pengetahuan. Hikmat bukan hanya dari pengalaman hidup, melainkan juga dari ilmu pengetahuan. Juga berlaku sebaliknya, bukan hanya dari ilmu pengetahuan, melainkan juga dari pengalaman hidup. Jadi keduanya ini harus satu paket sebetulnya. Menurut saya, satu paket. Nggak bisa sepotong-sepotong.
Tahu nggak kenapa orang itu bisa ngomong dalam? Nangkep ya maksud saya ngomong dalam ya? Karena dia mengalami. Kenapa orang bisa bijak menyikapi hidup? Karena dia berpengetahuan. Nangkep ya? Jadi berpengetahuan dan berpengalaman harus satu paket. Hikmat terjadi jika kita mengkritisi pengalaman hidup dengan pengetahuan yang kita miliki dan melakukan pengetahuan itu dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Dalam kitab Amsal ditunjukkan bahwa hikmat dan ilmu itu tidak saling bertentangan. Hikmat dan ilmu tidak saling bertentangan. Kalau saya boleh pakai bahasa saya, reason and faith. Bukan saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Hikmat dan pengetahuan bukan saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Kalau saya boleh pakai bahasa saya sendiri, saya sering menyebutnya reason and faith. Reason itu akal artinya. Reason atau akal membantu menjelaskan iman kita secara rasional, secara masuk akal. Dan faith atau iman itu menyempurnakan pengetahuan kita. Jadi kalau ada yang bilang sampai hari ini, IPA dan agama itu bertentangan. Saya bilang enggak. Saling melengkapi. Pengetahuan membantu menjelaskan iman. Iman membantu melengkapi atau menyempurnakan pengetahuan. Emangnya kita bisa menjawab segala sesuatu? Nggak bisa. Ada penjelasan ya, tenang. Kenapa reason and faith itu harus saling melengkapi dan berdampingan? Karena tidak semua dapat kita jawab. Tidak semua dapat kita persoalkan. Itu hanya butuh diimani atau dipercayai. Tentu yang bisa dijawab dengan akal, dijawab dengan akal. Kalau sesuatu yang nggak bisa dijawab, ya jangan kita berusaha untuk menjawab itu. Itu hanya butuh diimani atau dipercayai. Misalnya, terkait tentang pertanyaan kemahatauan Allah. Allah tahu nggak sih apa kita ini pada akhirnya akan masuk surga atau neraka? Ayo, bisa kita jawab itu. Kalau dibilang Allah udah tahu, Bapak tahu, bagi Allah Bapak selesai. Terus kita pertanyakan lagi, kira-kira nanti aku masuk surga apa neraka ya? Kalau aku pada akhirnya masuk neraka, kenapa aku berjuang sekarang? Nah ini kan nggak bisa dipersoalkan. Nggak bisa dipersoalkan. Manusia itu betul mengalami progresivitas, artinya terus bergerak maju, terus mengalami perubahan, terus mengalami perkembangan. Makanya kita dari kecil kan, belajar jalan, belajar ngomong, kata pertama yang biasanya diajarkan mama papa kan. Itu artinya kan mengalami progresivitas perkembangan. Tapi jangan lupa, manusia itu terbatas, finite. Allah itu tidak terbatas, infinite. Kalau manusia menerima apa yang dipahami oleh akalnya atau rasional, masuk akal, tetapi dimensi pengetahuan Allah jauh melampaui apa yang dapat kita mengerti. Super rasional. Jadi bukan tidak masuk akal, tetapi itu melampaui akal pikiran sehat kita. Misalnya teori relativitas, itu kan diperdebatkan sampai hari ini. Kenapa ya orang yang berada di dalam kereta sama yang di dalam kereta ngelihat kecepatan kereta itu berbeda? Kenapa yang di dalam kereta itu nggak terguncang? Sementara yang di luar kereta tuh, kalau kereta lewat kan anginnya kenceng banget ya. Itu kan relativitas artinya. Relatif. Itu kan hanya sebagian contoh lagi pula. Masih banyak yang belum kita tahu. Atau teori Big Bang ya. Bumi ini terbentuk dari ledakan. Kita nggak tahu. Mekanismenya terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Maka hikmat itu sebetulnya diperlukan oleh anak Tuhan. Hikmah itu yang sebetulnya diperlukan oleh setiap anak Tuhan untuk menjalani tugasnya selama hidup di bumi ini dan menggenapi panggilan. Ulang. Hikmat itu sebetulnya diperlukan. Tadi hikmat apa? Kebijaksanaan. Tahu cara yang respon yang benar. Kita bisa bersikap bijaksana karena kita punya pengalaman dan pengetahuan. Dan itulah yang diperlukan seorang anak Tuhan. Untuk menjalani tugasnya selama hidup di bumi ini
dan menggenapi panggilannya. Hikmat bukan sembarang hikmat, melainkan hikmat dari Allah yang mampu menuntun kita pada kesempurnaan. Kalau kita pakai pengetahuan kita sendiri, nggak bisa. Maka permulaan pengetahuan, kata Alkitab apa? Permulaan pengetahuan apa? Baca ensiklopedia. Bukan. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Allah. Takut akan Allah. Maka di sini dikatakan hikmat bukan sembarang hikmat, melainkan hikmat dari Allah yang mampu menuntun kita pada kesempurnaan. Belajar firman ini yang kita sedang lakukan sekarang di Komsel, di ibadah gabungan, musik for soul, semua itu kita mendapatkan logos. Nah, itu yang menuntun hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5:48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna artinya tepat tindakannya, sesuai dengan keinginan dan arahan Tuhan, sesuai dengan komando Allah. Kita buat baik tapi nggak sesuai dengan komando Allah, dosa. Gimana contohnya? 1 Korintus 13 ayat 3. Jikalau kita membagikan segala sesuatu yang ada pada kita, bahkan memberi diri kita untuk dibakar, tapi jika kita nggak punya kasih, itu nggak ada faedahnya. Arti sederhananya apa? Kalau kita bertindak di luar komando Allah, di luar kasih, itu sia-sia. Sia-sia. Nah, sekarang yang kita pertanyakan adalah bagaimana cara mendapatkannya? Mendapatkan apa? Hikmat tadi. Orang nggak bisa punya hikmah, nggak bisa menarik manfaat, nggak bisa menarik pelajaran dan maksud Tuhan kalau nggak punya hikmat. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Lewat 3 hal ini. 1, berdoa. 2, belajar firman. 3, persekutuan dengan orang-orang percaya. Persekutuan dengan orang percaya itu hukum pertumbuhan rohani dari Tuhan. Bukan akal-akalan gereja, bukan. Kita nggak bisa bertumbuh di luar komunitas. Ya kalau mau ngetes, mau buktikan, silakan. Tapi kan saya udah bilang hari ini. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu dan mau coba untuk ngetes. Harapannya sih jangan. Nah, sekarang kita mau kaitkan hikmat dan kecerdasan roh. Kita buka yuk satu ayat. Roma 8 ayat 28. Ini ayat terkenal juga nih. Kita buka yuk. Tadi sempat saya mention juga. Roma 8 ayat 28. Boleh? Nanti siapa yang baca, silakan. Saya yang baca Kobet ya, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, thank you. Perhatikan deh kata ini. Jangan dipotong, jangan dikorting, jangan didiskon baca ayatnya. Kan kebanyakan dikorting, didiskon. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dipotong, didiskon. Padahal perkataan atau kalimat selanjutnya itu yang penting. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu apa? Orang yang mau dibentuk. Allah turut bekerja lewat setiap peristiwa, lewat setiap kejadian. Sekali lagi ya, bagi orang yang mengasihi Dia. Orang kalau nggak mau dibentuk, dia nggak berharga. Dia nggak mengasihi Tuhan. Maka kata hikmat dan hikmah dapat kita peroleh dari ayat ini. Maksudnya, kita nggak bisa menyadap. Saya pakai kata menyadap ya, teman-teman. Kita nggak bisa mengambil, kita nggak bisa menangkap pesan dan kehendak Tuhan dan maksud Tuhan lewat setiap masalah. Tuhan kan mau ngebentuk karakter kita lewat setiap masalah. Kalau kita nggak punya hikmat atau kecerdasan roh itu, nggak bisa.
Keselamatan dalam Tuhan Yesus kan penekanannya adalah perubahan karakter. Perubahan karakter. Lewat setiap kejadian, Tuhan punya maksud. Maksud itu bisa ditangkap kalau kita punya hikmat. Kita bisa menyadap maksud itu kalau kita punya hikmat dari Tuhan. Tadi dikatakan hikmat bukan sembarang hikmat ya. Bukan hikmat yang diperoleh dari belajar di bangku kuliah atau di sekolah, tapi lewat sekolah kehidupan ini. School of life. Hikmat itu yang sebetulnya membuat seseorang tahu maunya Tuhan, menemukan tugas dan panggilannya, serta menangkap setiap didikan Tuhan di dalamnya. Jadi tadi, dua, menyadap pesan Tuhan dan kehendak Tuhan. Yang kedua, perubahan karakter. Bukan karunia yang kita kejar, tetapi cara merespon yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karunia yang kita kejar, tetapi cara merespon yang benar di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan harapkan, yang karenanya kita diakui oleh Tuhan dan dipandang berharga. Terakhir, bergaul dengan Tuhan itu sangat penting. Itu sangat diperlukan. Itu kebutuhan kita. Bergaul dengan Tuhan. Sehingga kita dapat menangkap, kita dapat mengerti bahasanya, kehendak dan rencananya. Yohanes 8 ayat 43. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Itu karena kamu tidak mengerti firman-Ku. Amin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, kita berdoa. Kita nyanyi dulu deh, baru kita berdoa. Tapi ada pertanyaan? Maaf ya kalau saya agak kelihatan ngegas, ini bukan ngegas, ini cara pembawaan saya memang begini dari dulu. Mungkin yang baru datang udah apa kaget nih orang marah-marah apa gimana? Enggak, ini cara pembawaan saya. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada. Kenapa? Saya, Pak, mau nanya nih. Yap, Harry. Yap. Halo, Kak. Ya, kirain udah ngomong. Belum, Kak. Ya, saya tunggu. Apa pertanyaannya tuh? Pertanyaannya itu kan kita ini hidup di dunia bersama dengan orang yang belum percaya kepada Kristus. Ya, betul. Tuhan memanggil kita dari alam kita yang berdosa menjadi umat pilihannya. Kemudian kita diutus ke dunia yang penuh dengan kegelapan supaya kita menjadi terang bagi dunia. Juga jadi garam bagi dunia. Oke. Lalu, kalau posisi kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, tentu kita akan terbawa arus. Ada kemungkinan. Atau mungkin terang dan kita itu akan redup. Atau garam kita menjadi asin lagi. Kalau memang tidak ada persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Hidup sendiri di tengah-tengah orang yang mayoritas tidak percaya kepada Tuhan. Apa langkah yang kita ambil? Kan tentu persekutuan itu bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tapi juga dengan orang yang seiman dengan kita, supaya kita saling menopang. Kalau kita jatuh, ada yang mengingatkan dan ada yang menuntun kita sama-sama tetap berjalan di hadapan Tuhan, gitu. Karena menurut saya agak ruwet sih. Kalau kita dalam persekutuan mungkin kita bisa saling mendoakan. Tapi kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan, dan kita harus menjadi terang dan garam di antara mereka dengan hikmat Tuhan, itu kan perlu proses yang lama. Oke. Gimana penjelasan Kakak? Oke. Orang yang udah mendengar kebenaran Injil yang murni, sudah tersentuh kebenaran Injil yang murni, pasti Tuhan fasilitasi. Nggak mungkin enggak.
Kecuali orang itu nggak pernah dengar kebenaran yang murni sama sekali, terus tinggal di pedalaman, di mana di pedalaman itu mereka punya budaya, biasanya nggak ada agama ya. Biasanya kepercayaan mereka kan apa tuh kalau apa di pedalaman tuh semacam ini ya, penyembahan terhadap alam ya. Mirip-mirip Shinto sih agama di Jepang tuh, penyembahan terhadap Tuhannya kan alam tuh. Jadi animisme, betul, animisme. Jadi menurut saya orang yang sudah tersentuh Injil yang murni, artinya dia dikasih kesempatan tuh menjadi umat pilihan. Kalau Tuhan kasih kesempatan orang untuk jadi umat pilihan, nggak mungkin dia nggak dikasih fasilitas sama Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Kepada setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya jadi anak Allah. Jadi kita juga harus berusaha sih. Di samping kita berusaha, kita harus percaya bahwa Tuhan itu menyediakan segalanya. Segala yang kita butuhkan demi pertumbuhan rohani kita. Yang pertama-tama harus kita pikirkan adalah rohani kita dulu, baru rohani sekeliling kita. Biasanya orang yang belajar firman, dengan sendirinya dia punya beban untuk membagikannya kepada orang lain. Tapi jangan berhenti di situ, harus sampai didewasakan terus. Dimulai dari kita. Menginjilah bila perlu dengan menggunakan kata-kata. Artinya lewat cara hidup. Jadi jangan takut. Kita mungkin punya banyak, apa ya bilangnya, kemungkinan-kemungkinan yang mengarah kepada, ini nggak mungkin, ini impossible nih. Tapi sekali lagi, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini konteksnya pekerjaan Tuhan dan kesempurnaan. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, jangan takut. Atau mungkin Kak Ais, mau tambahin Kak Ais? Ri, biasanya keputusan orang itu ya nggak memperhitungkan kalau dia pindah tempat, nyari gereja, nyari komunitas. Itu makanya banyak yang nggak punya pengetahuan. Waktu si Rio pindah ke Manado, saya cari teman-teman saya di Manado. Karena si Rio umurnya masih di bawah 25 tahun. Saya tahu anak umur 25 tahun tidak bisa bertumbuh kalau nggak ada teman. Karena otaknya bukan filosofi, filosofos, ini yang tadi Ubed bahas. Jadi sebenarnya kalau mau bertumbuh, cari gereja yang benar ya, gereja yang nggak matre, gereja yang nggak ngomongnya soal uang, tapi gereja ngomong soal hidup benar. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya, bagaimana Kak, saya ini di tengah-tengah orang yang nggak belajar firman, cari. Kalau cari, masih di on ternyata mikir. Kalau cari, Tuhan akan buka jalan. Nah, buat teman-teman yang muda, yang 25 tahun ke bawah, itu sebabnya perlu gereja yang benar. Kalau mau pindah tempat, cari komunitas. Saya tuh nggak terlalu ngizinin orang-orang pindah, ambil kuliah, karena pertumbuhan seorang remaja. Itu tergantung komunitas. Tidak bisa seorang remaja jadi kuat atau punya kedewasaan penuh, Efesus pasal 4. Kalau nggak punya pengertian yang lengkap, nggak bisa. Pengertian lengkap itu bertahap dia, nggak langsung ngerti kita. Jelasinnya bagaimana, Ri? Kak, pengertian yang lengkap itu. Duduk aja di sini, Ri. Kalau mau tahu, duduk aja 2 tahun deh. Lama banget, Kak. Belajar matematika aja dari SD sampai SMA kita masih bego, apalagi belajar firman. Masa mau langsung pinter? Begitu, Ri. Saya harap Heri nangkep. Makasih ya Kais untuk penjelasannya. Lagi Kak? Ya, oke. Boleh. Saya pernah baca buku filsafat. Filsafat itu mengajarkan manusia supaya memaksimalkan logikanya, cara berpikir supaya lebih kritis. Lalu hikmat dari Allah itu yang dikaruniakan kepada setiap orang percaya bermanfaat supaya setiap anak Tuhan itu tahu mana yang perlu dilakukan, yang menyenangkan hati Bapa atau yang dikehendaki Bapa.
apakah kita berpikir kritis itu adalah bagian dari hikmat Tuhan atau itu proses dari kita berpikir kritis. Itu aja sih, Kak. Oke. Boleh dirangkum nggak pertanyaannya? Disederhanakan, dirangkum ya. Kan kita itu berpikir kritis. Apakah itu bagian kita menemukan bagian kita gimana ya caranya? Apakah berpikir kritis itu merupakan bagian dari hikmat Allah? Karena kan berpikir kritis itu selalu identik dengan budaya filsafat. Bagaimana manusia itu memaksimalkan logikanya, cara berpikirnya itu, rasionya itu berfungsi dengan baik. Mantap. Ya, Mantap. lalu kalau kita punya hikmat Allah itu kan Allah sendiri yang memberikan kepada setiap anak Tuhan. Supaya dia tahu apa yang perlu dilakukan, apakah perbuatannya itu berkenan di hadapan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan, begitu Kak ya. Yep. Okay. Karena apakah berpikir kritis itu adalah hasil dari usaha manusia atau bagian juga dari hikmat Allah? Oke. Jawabannya adalah belajar filsafat. Kalau saya rangkum dengan statement saya, apakah belajar filsafat itu salah? Tidak. Di teologi kita juga belajar filsafat tuh. Filsafat itu kalau kita kaitkan, filsafat itu kan artinya mempertanyakan segala sesuatu ya. Ibu dari segala pengetahuan. Dan Firman juga bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Jadi itu bagian dari usaha kita. Tapi jangan terjebak di situ. Jangan terjebak di situ. Kalau saya biasanya, ya saya juga baca filsafat sih, cuma nggak lebih dari belajar Firman. Nggak lebih dari belajar Firman. Jadi apa yang kita pelajari, kita klarifikasi di Alkitab nih jawabannya. Atau kita tanya ke mentor. Nah, kebetulan di sini kan mentor, kakak rohani, sekaligus papa saya kan, yang saya anggap papa rohani kan Kak Ais. Jadi, saya tanya tuh ke Kak Ais, gimana menurut Kak Ais? Jadi perlu punya mentor, perlu punya komunitas. Nggak salah untuk belajar filsafat logika. Kan di kampus ada MKU ya, mata kuliah umum logika. Itu kan dipakai sebetulnya. Supaya mahasiswa bisa berpikir kritis. Penjelasan singkatnya gitu sih. Jadi nggak salah. Tapi apakah itu bagian dari hikmat Allah? Itu cara, saya anggap sebagai cara. Cara. Kalau saya bilang spiritualitas, ngerti nggak tuh? Spiritualitas kan jembatan ya, bahasa gampangnya. Jembatan kita, usaha kita untuk merespon anugerah Allah. Kais, mau nambahin lagi Kak? Kritis itu mesti, Ri. Jadi nggak gampang sesat kita kalau kritis. Anak Tuhan mesti kritis, kamu mesti mengkritisi pendapat saya. Tapi untuk mengkritisi, mesti memiliki kebenaran. Kebenaran kita itu dua, firman Tuhan sama Tuhan. Tapi kita tidak bisa mencapai Tuhan kalau kita tidak mengerti kebenaran. Boleh nggak belajar filsafat? Saya belajar filsafat. Tapi Injil Yohanes diterbitkan itu karena ada filsafat yang dipakai sama murid-muridnya murid Yohanes. Jadi murid-murid Yohanes itu belajar filsafat dan menggabungkan kebenaran sama filsafat. Ini yang dibilang sinkritisme, penggabungan pengertian. Penggabungan pengertian itu yang membuat seseorang tidak mencapai kepribadi yang namanya Tuhan. Padahal kekristenan itu alat Tuhan untuk seseorang mencapai Tuhan. Karena kebenaran seorang Kristen, Tuhan. Bukan filsafat, bukan pengertian. Jadi kita belajar pengertian itu supaya kita bisa nyambung dan punya komunikasi dengan Tuhan. Bukan saja ngerti. Nah, kalau seseorang dalam prosesnya mengikuti, dididik oleh firman, dia kritis nanti apakah yang disampaikan pembicara benar atau sesat. Karena dia punya hati nurani atau hati yang mulai diterangi oleh kebenaran. Itu hati nurani namanya. Nurani dari kata nur, bahasa Arab, cahaya, nir, bahasa Ibraninya. Kebenaran itu yang membuat seseorang bisa, oh nggak begini, kalau kritis. Jadi orang mesti kritis, supaya nggak sesat kita. Nah, kamu juga mesti mengkritis saya. Nah, buat teman-teman juga mesti mengkritisi. Kalau punya hati nuraninya benar, deteksi, saya benar apa enggak.
Kalau benar, ikutin terus 180. Kalau nggak benar, monggo, wis cari komunitas lain. Gitu, Bet. Oke, thank you guys. Oke, begitu ya. Bro, nggak tahu nih, saya lebih umur sama kah atau di atas atau di bawah, saya nggak tahu. Jadi saya panggil bro aja ya. Begitu bro. Terima kasih, Kak. Yap, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau tanya, ini doa malam apa PA ini? Nggak apa-apa ya. Malam-malam kita tanya jawab Kak, terus. Yap. boleh saya tambahin nggak? Oke, apa tuh? Nah, gini, tadi kan ada 2 pertanyaan ya, sambil lalu saya pelajarin juga. Nah, gini, kalau tentang pertanyaan 1 kedua itu kan saling berkaitan ya, tidak lepas dan tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, ya kalau begitu, yang pertama kita ambil namanya ilmu sufi ya. Semua itu bertitik pangkal dan akan berakhir kepada diri kita sendiri. Makanya mereka itu terus berputar pada pencapaian dia satu titik pusat, yaitu kesadaran diri kita masing-masing ya, atau kesadaran diri mereka masing-masing. Nah, kalau dari namanya filsafat ataupun filosofi, saya ada pengembangan ya. Dunia ini adalah cerminan keinginan manusia, dan keduniawan itu adalah perbudakan hasil dari apa yang mereka inginkan, tapi mereka tidak bisa lepas dari itu. Oke, nah maka jawabannya adalah yang pertama tentukan. Boleh dinyalain nggak Kak kameranya Kak? Supaya lebih enak diskusi. Enggak, ini kamera saya lagi error. Oh, lagi error. Oke. Iya, maka yang jadi jawabannya adalah yang pertama tentukan dan tetapkan pilihanmu. Yang kedua selalu minta tuntunan Tuhan. Yang ketiga selalu bersyukur senantiasa terhadap apapun yang kamu jalani dan terhadap apapun yang akan menjadi keputusan kamu. Yang terpenting yang garis bawahi adalah ingatlah segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu hanya 2 ujungnya, yaitu 1 proses pendewasaan kerohanian kamu, dan yang kedua adalah itu adalah tuntunan Tuhan yang diberikan Tuhan langsung untuk kamu bisa lebih baik lagi ke depannya, dan pada akhirnya kamu itu bisa mengetahui bahwa pada dasarnya ketika kita diciptakan kita hanya diinginkan Tuhan untuk menjadi pembawa firman dan menjadi bisa kita membawa banyak jiwa kepada Dia gitu loh. Kalau dari apa ya, dari saya punya pengalaman sih. Jadi itu aja sih beberapa poinnya Kak. Iya Kak. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf ya. Terima kasih. Masukannya. Oke, ini kita belum doa penutup nih. Kayaknya diskusinya lebih asik setelah kita doa penutup ya. Kita nyanyi, kita doa, baru yang mau ngobrol ya monggo nanti. Itu ya teman-teman. Terus kita mainin 1 lagu. Buat teman-teman yang tadi tanya tapi belum kejawab, nanti kita masuk ke diskusi aja ya. Tim begadang nih biasanya yang lanjut diskusi. Oke, saya serahkan ke Yosua.